Pemirsa, pembangunan hunian relokasi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat sudah memasuki tahap akhir. Ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun sebanyak 324 unit rumah dengan luas 4,5 meter kali 4,5 meter. Setiap unit rumah pemirsa dilengkapi dengan fasilitas seperti 2 buah kasur, 1 lemari, dan 1 kipas angin. Tidak hanya itu, fasilitas umum seperti toilet, komunal, musola, dan juga dapur umum juga disiapkan. Proyek kolaborasi lintas sektor ini ditargetkan rampung dan siap dihuni pada Juni 2020 mendatang. Ya, pembangunan hunian relokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, sekaligus menata kawasan bantaran rel agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Secara total keseluruhan progres kita sampai dengan hari ini, di hari ke-20, sudah 98%. Secara hunian terlebih dahulu, di situ ada 2 tempat tidur dan ada satu satu lemari dan 1 kipas angin. Untuk di sisi luarnya kita itu ada fasilitas bermain ya, dan ada beberapa fasilitas hunian untuk area hijau. Total 324 hunian ya, di mana secara keseluruhan hunian ini dilengkapi dengan sistem drainase dan ada sistem untuk pengolahan limbah. Kita menggunakan bioseptik dan selebihnya itu saluran drainase yang sudah kita komposisikan connect ke saluran drainase kota. Jadi di fasum kita itu ada dapur umum ya, ada toilet di mana komposisinya itu 1:5 ya, kita pisahkan di situ laki-laki dan perempuan, dan yang kedua ada beberapa fasilitas. Dan pemirsa, untuk melihat seperti apa kondisi hunian sementara yang akan ditempati oleh warga Senen gitu ya. Nah, ini sudah ada jurnalis Berita 1 Maria Gabriela dan juru kamera Singgi Nugroho. Ya, selamat siang Maria Gabriela. Ya, Maria, dari pantauan Anda di sana ini seperti apa? Ini kan bisa dibilang sudah memasuki tahap akhir begitu ya. Nah, ini penampilannya ini seperti apa Huntara di sana tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, selamat siang Rolando, Anissa, dan juga pemirsa Berita 1. Benar sekali, saat ini kami tengah berada di kawasan hunian sementara bagi warga bantaran rel kereta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di mana memang berdasarkan pantauan kami untuk proses pembangunan sendiri ini sudah hampir rampung, dan informasi yang kami dapatkan memang untuk pembangunannya sendiri ini sudah mencapai 98%. Rolando, Anissa, dan juga pemirsa Berita 1, saat ini saya dan juga kameramen Singgi Nugroho akan menunjukkan pada Anda bagaimana penampakan atau isi dari 1 unit Huntara ini, di mana memang untuk 1 unit Huntara ini memiliki luas 4,5 meter kali 4,5 meter, dan nampak begitu ketika kita masuk setiap unitnya ini sudah terisi dengan 2 buah kasur, 1 buah lemari kecil begitu berukuran kecil. Kemudian dan juga ada 1 kipas angin, dan memang idealnya 1 unit Huntara ini diperuntukkan untuk 1 keluarga, yakni sepasang orang tua dan juga 2 orang anak. Dan dari pantauan kami memang untuk pembangunan daripada 324 unit daripada Huntara ini memang sudah hampir rampung, begitu tinggal finishingnya saja. Dan memang untuk proyek kolaborasi lintas sektor ini ditargetkan rampung dan bisa dihuni pada Juni 2026 mendatang. Anissa, Rolando, dan juga pemirsa Berita 1, dapat kami informasikan juga memang kalau terlihat di dalam sini ini hanya nampak seperti kamar begitu ya, karena memang untuk area kamar mandi dan juga dapur itu dibuat untuk bersama begitu, dan memang di setiap lorongnya ini dari pantauan kami terdapat 3 buah kamar mandi dan juga 1 dapur. Kemudian kami juga tadi melihat ada tempat untuk wudhu dan juga ada musalanya begitu. Dan memang ini diperuntukkan di setiap lorongnya ini ada, sehingga masing-masing lorong ini memang dilengkapi dengan fasilitas bersama. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di keseluruhan hunian ini juga dilengkapi dengan sistem drainase dan juga ada sistem untuk pengolahan limbah yang menggunakan bioseptik. Anissa, Rolando, dan juga pemirsa Berita 1, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan project manager daripada hunian yang ada di Senen ini.
Ya, selamat siang Pak Alamsyah. Pak, mungkin boleh diinformasikan untuk progres pembangunan dari 324 hunian di Senen ini sudah berapa persen dan boleh dirincikan nih Pak, tersisa berarti tinggal apa saja? Ya, secara aktual, secara fixly sudah 100%, tetapi progres sekarang ini masih ada minor sehingga aktual progresnya di 98%. Masih ada beberapa fasilitas cleaning, ya, area terbuka dan tempat bermain. Selebihnya untuk utility dan fasilitas huniannya udah hampir 100%. Okay. Kemudian Pak, untuk fasilitas yang disediakan di setiap unit ini kan memang ada kasur dan juga ada lemari berukuran kecil begitu Pak, dan ada juga kipas angin. Kalau untuk fasilitas bersama selain daripada adanya dapur dan juga toilet bersama itu ada apa lagi Pak? Oke, di kita untuk satu los itu masih ada beberapa fasilitas umum, namanya FASUM, fasilitas umum. Di situ terdapat beberapa toilet dengan perbandingan komposisi 1:5, ya, dan di situ ada tempat cuci, ya, dan ada tempat memasak, dan ada area untuk musola. Kemudian untuk ditargetkannya ini kapan siap huninya Pak? Karena kan kita mendengar informasinya ditargetkannya Juni 2026 ini sudah siap dihuni begitu ya Pak? Baik, memang secara target dari Danantara itu di 15 Juni, akan tetapi secara internal kami sudah per hari ini sudah selesai, yaitu sekitar 3 minggu atau tepatnya 20 hari untuk hunian secara keseluruhan sudah selesai. Yeah. Ya, terima kasih banyak Pak Alamsyah atas waktunya. Oke, terima kasih. Ya, Anissa, Rolando dan juga pemirsa Berita 1 diketahui bahwa memang pembangunan hunian relokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Selain itu juga menjadikan kawasan bantaran rel ini menjadi agar lebih tertib, aman dan juga nyaman bagi masyarakat. Demikian Anissa dan juga Rolando. Baik, Maria Gabriele, terima kasih. Kalau begitu kita harapkan bahwa hunian sementara ini juga bisa dimanfaatkan dengan sangat baik begitu ya oleh masyarakat, oleh warga yang nanti akan menempatinya, juga bisa dijaga kondisivitas dan juga lingkungannya di sana maupun juga kebersihannya tentu karena digunakan secara bersama-sama begitu ya. Terima kasih kalau begitu atas informasinya Maria Gabriele dan juga juru kamera Singki Nugroho. Selamat kembali bertugas. Salam sehat selalu.